Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda sekalian, semoga hari ini saumnya lancar dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari akhir menjelang Idul Fitri, saya ingin berbagi tips yang tentunya sobat muda semua juga mengalami atau menjalani dalam kehidupan kesehariannya, yaitu komunitas. Komunitas ada beberapa macam, ada komunitas pencinta Al-Quran, ada komunitas pencinta otomotif, sepeda, skateboard, jet ski, mancing, dan komunitas lainnya. Komunitas yang kita ikuti bisa menjadi manfaat maupun bisa menjadi madarat, tergantung kita membawanya seperti apa. Namun tip pertama untuk kita memasuki komunitas adalah masuklah dengan apa adanya dan sesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Satu, ada komunitas yang memerlukan alat bantu, contoh komunitas otomotif. Sudah barang tentu kita harus memiliki motor yang sesuai dengan spesifikasi di komunitas kita, atau mobil ataupun kendaraan lainnya. Namun jangan lupa semua harus sesuai dengan kemampuan kita. Tidak selamanya kita memiliki kendaraan yang menjadi klasifikasi di komunitas kita. Contoh, kita mengikuti komunitas mobil. Ketika kita sudah tidak memiliki mobil itu, jangan minder, tetap bersilaturahmi, karena sejatinya yang berkomunitas itu adalah manusia, atau komunal adalah manusia. Kitanya yang harus bisa bergaul dengan siapapun dan bikin orang merasa nyaman dekat kita, dan kita pun juga harus merasa nyaman di sana. Dan tentunya yang paling penting adalah kehadiran Anda dalam sebuah komunitas itu harus bermanfaat bagi yang lain. Bisa lewat tenaga, bisa lewat harta, maupun dari ilmu Anda bisa bermanfaat. Ketiga, jika kita menjadi pengurus atau aktivis dalam satu komunitas, lihatlah sekeliling kita, apakah ada yang mengalami sakit, kesulitan, musibah atau lainnya, sehingga kita bisa memantau tidak hanya dalam suka maupun dalam duka pun kita harus selalu siap untuk bahu-membahu menjadi erat persahabatan, bahkan persaudaraan. Kelima adalah komunitas itu ada yang dibangun dengan administrasi sederhana, contohnya punya mobilnya, daftar, langsung Anda jadi member. Atau ada yang melalui tahapan-tahapan, seperti di klub motor yang sudah melegenda, ada diklatnya, ada masa perkenalan, lalu dalam 1 tahun itu harus masa pengabdian dan lain-lainnya, hingga layak menyandang gelar dan nomor anggota, biasanya sebagai anggota penuh. Agenda pelantikan setelah terjadi, Anda pun sudah berkiprah sekian tahun dalam komunitas, bahkan berjasa, karena ketika dalam komunitas akan terbagi-bagi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang baik, ada yang pedit. Semua tergantung hak Anda mau pilih yang mana, Anda ingin menjadi yang seperti apa, tergantung kemampuan Anda tentunya. Namun jangan lupa, ketika si A sedang jaya, sedang ceria, sedang baik ya, traktir ke sana kemari, diriung sama mana, diabring-abring. Tapi ketika orang tersebut jatuh miskin atau tidak sekaya dulu lagi,
ditaringgalkeun, nggak ada temennya, bahkan dia sakit pun tidak ada yang nengok, bahkan dia meninggal pun hare-hare. Jangan sampai itu terjadi. Ini hanya sebuah perumpamaan. Terakhir, yang paling penting adalah akuilah sebuah komunitas atau perkumpulan atau organisasi yang baik adalah organisasi yang ramah keluarga. Di situ ketika Anda memperkenalkan, membawa istri, membawa anak dalam suatu organisasi, semua direkam dengan baik. Siapa anak si Dion, siapa istrinya, di mana rumahnya, sehingga suatu hari saya ada kesulitan atau saya meninggal, Anda seorganisasi bisa melanjutkan silaturahmi dengan keluarga saya, yaitu kepada istri atau kepada anak-anak saya, sehingga bahasa Jepangna teu paromeun obor. Jadi kita bisa silaturahmi jalan terus, menjadi anggota yang turun-temurun. Jangan sampai organisasi Anda atau yang Anda ikuti malah dibenci oleh anak istri Anda. Contohnya karena organisasi itu Anda jadi baong, Anda jadi nyandung, atau apapun itu, Anda jadi resep mabok dan lain hal. Walau alam, itu pilihan Anda. Tapi yang paling penting dalam suatu organisasi harus ramah keluarga, sehingga ketika Anda tiada, anak istri Anda pun akan eksis, akan memperhatikan organisasi tersebut. Bahkan mungkin si anak akan menuruti jejak ayahnya menjadi anggota di organisasi tersebut. Jadi mari kita bangun diri kita, dimulai dari diri kita untuk menjadi anggota atau bagian dari komunitas atau dari organisasi yang baik, untuk membangun sebuah organisasi yang baik yang menyelamatkan di dunia dan selamat di akhirat. Bersamalah di dunia dan bertemu kembali di surganya kelak. Itu sebuah organisasi yang baik. Kursiku binafsihi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.